Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Bapak, Ibu, calon guru penggerak yang hebat yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang fitur yang ada di dalam LMS kita. Pada setiap 2 pekan, setiap 2 pekan, teman-teman calon guru penggerak diberikan tugas untuk menyelesaikan, eee, refleksi dwi mingguan, ya, refleksi dwi mingguan. Refleksi dwi mingguan ini ukurannya adalah setiap durasi waktu pembelajaran kita berada pada pekan kedua, dan biasanya selalu dijadwalkan pada hari Sabtu. Jadi bukan setelah selesai alur merdeka, ya. Jangan sampai, ada yang berpendapat atau ada yang memahami bahwa saya tidak kerjakan, refleksi di mingguan saya karena belum selesai pada aksi nyata. Ya, aksi nyata itu adalah alur terakhir dari alur merdeka, jadi bukan di situ, ya. Baik, untuk, mengetahui, di mana sebenarnya berada di jurnal refleksi bimbingan itu, mari saya akan perlihatkan tutorialnya, masuk kepada jurnal refleksi dwi mingguan. Pertama-tama, saya tampilkan layar beranda. Nah, di layar beranda ini tampilannya seperti ini, teman-teman, ya. Kita pilih semua modul. Ya, klik di semua modul. Sambil menunggu meloading, ya, perhatikan tampilan yang ada setelah saya klik semua modul. Nah, di sini kita scroll ke bawah, ya, sampai ada muncul, kita scroll sampai muncul di situ jurnal refleksi. Nah, ini jurnal refleksi isinya ini semua ada, ya. Jadi jurnal refleksi terdiri dari jurnal refleksi di mingguan 1 sampai 10, ya. Jadi nanti insyaallah Bapak Ibu akan melaksanakan refleksi di mingguan sebanyak 10 kali. Nah, untuk, jurnal refleksi di mingguan pertama, yaitu jatuhnya pada hari Sabtu besok tanggal 29 bulan Juni 2024. Nah, karena ini pertama, maka ada banyak informasi yang perlu dulu kita ketahui sebagai pengantar. Jadi silahkan dibuka di bagian pengantar ini. Kita buka bersama, ya. Sambil menunggu berproses. Nah, ini. Di sini memberikan pemahaman-pemahaman kepada kita tentang jurnal refleksi di mingguan. Silakan dibaca, teman-teman. Ya, semua ada informasinya. Nah, sampai setelah dibaca, ini ada model jurnal mingguan CGP, itu bisa di-download. Nah, di situ ada model jurnal yang ditawarkan, silahkan kita memilih yang mana menurut kita mudah dikerjakan atau ingin kita coba. Ayo, mari kita klik. Tampilan seperti ini kita lanjutkan. Nah, ini dia. Pengantarnya sama dengan pengantar di depan tadi. Nah, ini jadi silakan dibaca saja detailnya. Nah, tiba pada model. Jadi modelnya itu kalau saya tidak salah di sini ada 10, ya, 10 model. Nah, model pertama disebut 4F.
singkatan dari fact, feeling, finding, and future atau 4P. Ya, terjemahannya juga ya, fact adalah peristiwa atau fakta, feeling adalah perasaan, finding pembelajaran, kemudian future-nya adalah penerapan, rencana penerapan ke depan, future, ya. Ini coba kita, mengeneralisasikan, model satu ini. Bagaimana cara menerapkannya? Jadi, kalau, eee, model 4F atau 4P ini kita pakai atau kita pilih, apa yang kita kerjakan? Pertama itu menceritakan pengalaman Anda mengikuti pembelajaran pada minggu ini atau 2 minggu yang lalu, baik berada di dalam kelas maupun, di LMS maupun, apa namanya, sinkronos maupun asinkronos. Di situ dicerita, apa hal baik yang Anda alami, kemudian ceritakan juga hambatan-hambatan atau kesulitan yang Anda, hadapi, kemudian apa yang Anda lakukan dalam mengatasi kendala tersebut. Itu ceritanya di situ ya. Kemudian apalagi, feeling, perasaan. Jadi Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, menceritakan perasaan Anda selama pembelajaran berlangsung. Apa yang Anda rasakan ketika menerapkan, ya, aksi nyata ke dalam kelas atau hal-hal yang lain yang didapatkan dari program ini. Kemudian finding pembelajaran apa yang Anda dapatkan dari proses pembelajaran ini? Ya, hal-hal baik apa yang Anda temukan? Kemudian future, penerapan ke depan. Apa yang akan Anda lakukan dengan lebih baik jika, Anda melakukan hal serupa di masa akan datang? Apa yang bisa dilakukan? Apa aksi atau apa tindakan yang akan Anda lakukan setelah belajar dari peristiwa yang ada sekarang? Nah, itu semua kita rangkai dalam sebuah, cerita atau dalam sebuah, kisah. Nah, jadi kisah pribadi kita, refleksi diri kita. Dalam menuliskan ini, kita buat dalam bentuk artikel, jadi bukan dalam bentuk poin per poin. Ya, terkadang teman-teman ada yang mau membuat dalam bentuk slide, tidak ada masalah, akan tetapi, tetap di dalam bentuk, artikel. Jadi tadi saya mengatakan, ada 10 model ya, ada 10 model. Nah, ini model kedua, nanti Bapak Ibu bisa mempelajarinya lebih lanjut ya. Nah, ada contoh membuat refleksi. Contoh membuat refleksi tertunjuk di sini, seperti itu bisa Bapak Ibu pelajari nanti. Nah, ini satu, tadi 4F. Nah, contohnya seperti ini. Ini contoh tahun 2021. Minggu ini adalah jadwal penilaian tengah semester di sekolah saya sebagai penilaian mata pelajaran dan seterusnya ya. Saya minta murid untuk membacakan naskah pidato yang telah mereka buat dan seterusnya. Selama ini saya memang menerapkan kebijakan. Ya, dan seterusnya. Jadi kita bercerita Bapak Ibu ya. Bercerita peristiwa apa yang intinya peristiwa apa yang Bapak Ibu hadapi ketika, eee, dalam pembelajaran ini. Karena yang mau kita refleksi adalah kondisi kita dalam belajar. Saya pikir itu Bapak Ibu. Jadi saya cukupkan dulu contohnya ya. Kemudian kita kembali ke, eee, layar pertama tadi. Jadi sampai, di situ
Cara membuat, apa namanya, refleksinya. Jadi contoh-contohnya tadi seperti itu. Selanjutnya bagaimana menyematkan, tugas tersebut. Ada 2 cara. Pertama, dari tampilan tadi setelah selesai kita kembali, boleh masuk di sini. Satu, selanjutnya. Jadi cara satu itu tadi ya, klik kerjakan tugas. Nah, tugas tersebut kan kita kerja di luar dari LMS ini. Ya, taruhlah kita mengerjakan dalam, eee, bentuk slide atau bentuk apa di tempat lain. Jadilah sebuah file. File tersebut kita simpan, kemudian kita akan upload di sini. Mengupload file di sini ya. Ya, sama seperti tugas-tugas yang lain Bapak Ibu, ketika ada tempat upload-nya, kita upload, kemudian mengambil sama seperti biasanya. Silakan kalau dia berada di sini, saya cancel saja karena ya memberikan contoh seperti itu. Setelah selesai di-upload, ya klik kumpulkan tugas. Setelah itu, selesai. Mau tambahkan komentar silakan, tidak ada masalah. Atau kalau tidak dalam bentuk file, dalam bentuk link boleh juga disematkan di sini. Ya bersama dengan komentar, mau sisipkan linknya boleh. Jadi terserah kita yang mana yang mudah untuk bekerja. Itu cara pertama. Cara kedua. Cara kedua, ketika kembali ke modul, boleh kembali ke sini, atau ketika tadi tetap berada di halaman depan, ya ambil sebelumnya kemudian keluar. Nah, ini anggaplah kita sudah baca semua, kita keluar, bisa langsung ke semua modul juga. Ya, boleh masuk di sini. Jadi ini pokok, pintu utamanya boleh masuk di sini. Kemudian sama tadi kita scroll ke bawah langsung menuju sasarannya, jurnal refleksi dwi mingguan. Oke. Jadi boleh langsung di semua modul langsung masuk jurnal refleksi dwi mingguan pertama. Dengan catatan, konsep-konsep kita sudah selesai. Jadi kita langsung kerjakan tugas, intinya mau mengupload ya. Ini boleh langsung di sini juga unggah dokumen jadi file dan seterusnya, mau menambah dokumen-dokumen yang lain, ada foto dan sebagainya, boleh menambah gambar-gambar. Sama seperti tadi, mengupload, tambahkan dokumen, kumpul, selesai. Ya, saya pikir demikian Bapak Ibu. Demikianlah cara tutorial untuk masuk mengerjakan jurnal pada jurnal refleksi jurnal dwi mingguan. Ya, kali ini adalah dwi mingguan pertama. Jadi jurnal refleksi dwi mingguan pertama. Baik, demikian tutorial yang saya sampaikan pada saat ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.